Hai guys, balik lagi di channel kita. Kalian siap untuk info yang lagi hangat dan bikin penasaran? Langsung aja deh, kali ini kita bakal ngebahas tentang orang-orang Yahudi super tajir yang katanya menguasai dunia. Ada yang bilang mereka punya taktik bisnis yang unik, rahasia turun-temurun, atau bahkan konspirasi global. Entahlah, yang jelas mereka sukses banget. Kita lihat yuk usaha mereka apa aja, gimana mereka memulainya, dan profil singkat mereka. Penasaran kan? Tonton terus sampai habis. Siapa sih yang nggak kenal Oracle? Perusahaan teknologi raksasa yang satu ini sudah menjadi bagian penting dari dunia bisnis global. Hampir semua perusahaan besar di dunia pakai software mereka. Dari manajemen database hingga aplikasi bisnis, Oracle ada di mana-mana. Nah, di balik kesuksesan Oracle ada sosok jenius yang berjuang dari nol, Larry Ellison. Dia adalah otak di balik semua inovasi yang membuat Oracle menjadi raksasa teknologi seperti sekarang. Lahir di New York dari keluarga sederhana, siapa nyangka dia bakal jadi salah satu orang terkaya di dunia. Ellison dibesarkan oleh bibinya setelah ibunya tidak mampu merawatnya. Ellison putus kuliah, kerja serabutan, sampai akhirnya mendirikan Oracle di tahun 1977. Dia sempat bekerja di beberapa perusahaan teknologi sebelum memutuskan untuk memulai perusahaannya sendiri. Coba bayangin, modal awal mereka cuma $2.000 Amerika. Dengan modal sekecil itu, mereka harus pintar-pintar mengelola keuangan dan mencari peluang. Tapi dengan visi yang jelas dan kerja keras yang luar biasa, Oracle berkembang pesat. Mereka mulai mendapatkan klien besar dan proyek-proyek penting yang membantu mereka tumbuh. Mereka menciptakan software database yang canggih banget, dan sisanya? Jadi, sejarah. Oracle terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru yang selalu relevan dengan kebutuhan pasar. Ellison membuktikan kalau asal-usul bukan penghalang untuk sukses. Dia selalu percaya bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja keras, siapapun bisa mencapai impian mereka. Dia adalah bukti nyata kalau kita punya tekad dan mau kerja keras, kita bisa meraih apapun. Kisah Larry Ellison dan Oracle adalah inspirasi bagi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha mencapai yang terbaik. Oracle kini memiliki ribuan karyawan di seluruh dunia dan terus berinovasi di berbagai bidang teknologi. Mereka tidak hanya fokus pada software database, tetapi juga cloud computing, artificial intelligence, dan banyak lagi. Setiap tahun, Oracle mengadakan konferensi besar yang dihadiri oleh ribuan profesional dari berbagai industri. Di sini, mereka berbagi pengetahuan dan inovasi terbaru yang akan membentuk masa depan teknologi. Selain sukses di dunia bisnis, Larry Ellison juga dikenal sebagai filantropis. Melalui Larry Ellison Foundation, dia mendukung berbagai inisiatif sosial dan penelitian medis. Dari nol jadi miliarder, kisah Oracle dan Larry Ellison adalah bukti nyata bahwa dengan visi, kerja keras, dan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan mencapai impian kita. Pernah dengar Bloomberg? Kalau kalian berkecimpung di dunia bisnis dan keuangan, pasti tahu. Nah, perusahaan raksasa ini didirikan oleh Michael Bloomberg, mantan wali kota New York yang juga seorang miliarder. Bloomberg memulai karirnya di Wall Street, dunia yang keras dan penuh persaingan. Tapi dia nggak mau jadi karyawan biasa. Dia punya mimpi untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada para pebisnis. Di tahun 1981, dia mendirikan Bloomberg LP, perusahaan yang menyediakan data dan analisis keuangan secara langsung. Bloomberg benar-benar mengubah cara orang berbisnis. Dia menciptakan pasar baru dan menjadi pemimpin di industri informasi keuangan. Dari seorang karyawan biasa, dia menjadi raja informasi, membuktikan kalau inovasi dan jeli melihat peluang adalah kunci kesuksesan. Bab 3, Sergey Brin. Google itu dulu cuma tugas kuliah? Google, siapa yang nggak kenal? Mesin pencari yang paling terkenal di dunia ini ternyata berawal dari tugas kuliah. Ya, benar sekali. Google, yang sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dulunya hanyalah sebuah proyek tugas kuliah. Sergey Brin, salah satu pendirinya, adalah mahasiswa PhD di Stanford University saat dia dan Larry Page mulai mengembangkan Google. Mereka bertemu di sana dan mulai bekerja sama dalam proyek ini. Awalnya, Google hanya proyek sampingan, tapi Brin dan Page melihat potensi besar di dalamnya. Mereka bekerja keras,
menghabiskan waktu berjam-jam di laboratorium dan perpustakaan untuk menyempurnakan algoritma pencarian mereka. Mereka ingin mengatur informasi dunia dan membuatnya mudah diakses oleh semua orang. Visi mereka adalah untuk membuat informasi yang ada di internet lebih terstruktur dan mudah ditemukan. Dengan algoritma yang canggih dan visi yang revolusioner, Google berkembang pesat. Mereka mulai menarik perhatian investor dan akhirnya mendirikan perusahaan mereka sendiri. Dari mesin pencari, Google menjelma menjadi raksasa teknologi yang menguasai berbagai sektor, mulai dari smartphone, iklan, hingga kecerdasan buatan. Produk dan layanan mereka kini digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kisah Sergey Brin adalah bukti nyata kalau ide sederhana yang dikerjakan dengan semangat dan tekad yang kuat bisa mengubah dunia. Dari tugas kuliah menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia, perjalanan Google adalah inspirasi bagi kita semua. Tidak hanya itu, Google juga telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Mereka terus berinovasi dan mencari cara baru untuk membuat hidup kita lebih mudah dan lebih terhubung. Dari awal yang sederhana di Stanford University hingga menjadi ikon global, Google adalah contoh sempurna dari bagaimana ide yang baik, jika dikerjakan dengan tekun, bisa membawa perubahan besar. Jadi, siapa tahu, mungkin tugas kuliah Anda berikutnya bisa menjadi inovasi besar berikutnya. Bab 4, Sheldon Adelson, dari jual koran bekas jadi raja kasino dunia. Pernah ke Las Vegas? Kota ini dikenal dengan gemerlap lampu dan kehidupan malamnya yang tak pernah tidur. Di balik semua itu, ada satu nama yang sangat berpengaruh, yaitu Sheldon Adelson. Kota gemerlap yang jadi surga para penjudi ini punya raja, namanya Sheldon Adelson. Dia adalah sosok yang mengubah wajah Las Vegas dan industri kasino dunia. Tapi siapa sangka, di balik kemewahan dan kekayaannya, Adelson punya masa lalu yang sulit. Kehidupannya tidak selalu dipenuhi dengan kemewahan dan kesuksesan. Dia lahir dari keluarga miskin di Boston, bahkan harus jual koran bekas untuk membantu keluarga. Masa kecilnya penuh dengan tantangan dan kesulitan ekonomi. Tapi Adelson punya bakat bisnis yang tinggi. Sejak muda, dia sudah menunjukkan ketertarikan dan kemampuan dalam dunia bisnis. Dia tidak pernah menyerah pada keadaan. Dia mencoba berbagai usaha, dari jual permen hingga menjadi konsultan keuangan. Setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesuksesan. Puncaknya, dia mendirikan Las Vegas Sands, perusahaan kasino yang tersebar di seluruh dunia. Perusahaan ini tidak hanya sukses di Amerika, tetapi juga di berbagai negara lain. Adelson mengubah wajah industri perjudian dengan membangun resort-resort mewah yang jadi tujuan wisata. Resort-resort ini menawarkan pengalaman yang lebih dari sekadar berjudi, tetapi juga hiburan dan kemewahan. Kisahnya mengajarkan kita kalau dengan kerja keras dan pantang menyerah, kita bisa bangkit dari kesulitan dan meraih mimpi, bahkan menjadi raja di dunia yang keras seperti perjudian. Adelson adalah contoh nyata bahwa latar belakang yang sulit tidak menentukan masa depan kita. Dengan tekad dan usaha, kita bisa mencapai puncak kesuksesan. Selain sukses dalam bisnis, Adelson juga dikenal sebagai filantropis. Dia dan istrinya, Miriam, mendirikan berbagai yayasan amal yang membantu pendidikan, kesehatan, dan penelitian medis. Kontribusinya dalam bidang sosial menunjukkan bahwa dia tidak hanya peduli pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan orang lain. Kehidupan pribadi Adelson juga penuh dengan kemewahan. Dari rumah mewah, jet pribadi, hingga yacht, semua menunjukkan hasil dari kerja kerasnya. Namun, di balik semua itu, dia tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya. Sheldon Adelson adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas, kerja keras, dan ketekunan, kita bisa mengubah nasib dan mencapai hal-hal besar. Dari menjual koran bekas di jalanan Boston hingga menjadi raja kasino dunia, perjalanannya adalah inspirasi bagi kita semua. Bab 5. Mark Zuckerberg, Facebook, dari kamar asrama ke seluruh dunia. Facebook, media sosial yang menghubungkan miliaran orang di dunia, ternyata berawal dari kamar asrama. Mark Zuckerberg, pendirinya, adalah mahasiswa Harvard University saat menciptakan Facebook. Awalnya, Facebook hanya platform untuk menghubungkan mahasiswa Harvard, tapi Zuckerberg melihat potensi yang lebih besar. Dia ingin menghubungkan semua orang di dunia, dan dia berhasil. Facebook berkembang pesat, menjadi media sosial terbesar di dunia. Zuckerberg, dari seorang mahasiswa biasa, menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia.
Kisahnya adalah inspirasi bagi kita semua, bahwa ide sederhana yang dikerjakan dengan semangat dan tekad yang kuat bisa mengubah dunia. Penutup, masih mau bilang mereka biasa aja? Itulah daftar orang-orang Yahudi terkaya yang menguasai dunia. Dari teknologi, informasi hingga hiburan, mereka mendominasi berbagai sektor. Tapi satu hal yang pasti, di balik kesuksesan mereka ada kerja keras, dedikasi, dan visi yang luar biasa. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.